Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menentukan daerah asal dari fungsi irasional. Sebelumnya kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan fungsi irasional. Kalian sudah mengenal bentuk akar suatu bilangan real seperti biasanya kita akan tahu akar 2 atau akar pangkat 3 dari 4, akar 5, ada akar 7 yang tergolong sebagai bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan oleh bentuk rasio P per Q. Jadi tidak bisa dibentuk dalam P per Q. Dengan P dan Q adalah elemen bilangan bulat. Sekarang kita akan pelajari fungsi irasional. Fungsi irasional lebih sering disebut fungsi akar. Jadi bentuknya akar. Dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi yang tidak dapat ditulis sebagai rasio dari dua polinomial. Definisi umum untuk fungsi akar adalah suatu fungsi yang variabel-variabelnya terdapat dalam tanda akar. Misalnya akar kuadrat atau biasa kita tuliskan akar Gx, atau akar pangkat 3 atau biasa kita tuliskan akar pangkat 3 dari Gx. Bentuk dasar suatu fungsi akar adalah sebagai berikut. Bentuknya fx sama dengan akar pangkat n dari fungsi Gx dengan n lebih dari sama dengan 2 dan n elemen bilangan bulat. Nah, di sini z adalah bilangan bulat dan Gx adalah fungsi rasional. Jadi Gx-nya fungsi rasional, begitu diberi tanda akar menjadi fungsi irasional. Jika n adalah bilangan ganjil, maka daerah asal domain fx adalah semua nilai pada daerah asal gx. Jadi sama saja kita mencari domain atau daerah asal fx sama dengan mencari daerah asal dari gx. Jika n adalah bilangan genap, maka syarat agar fx terdefinisi adalah Gx-nya lebih dari sama dengan 0. Umumnya kita menyatakan suatu fungsi dalam bentuk y sama dengan fx. Sehingga contoh fungsi akar antara lain, misalnya y sama dengan akar x. Atau y sama dengan 2x kuadrat ditambah akar x per akar 3 ditambah 6. Di sini ada akar x, ada di sini akar x, ada bentuk akarnya. Artinya ini adalah fungsi irasional. Sesuai definisi, supaya y sama dengan fx sama dengan akar dari gx, hasilnya real atau terdefinisi, maka syaratnya adalah di dalam tanda akar ada gx, maka syaratnya adalah gx tidak sama lebih dari sama dengan 0. Jadi gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dari syarat ini daerah asal domain dari y sama dengan fx bisa diperoleh. Daerah asalnya langsung kita cari gx lebih dari sama dengan 0. Contoh, menentukan daerah asal fungsi akar atau fungsi irasional. Tentukan daerah asal domain dari tiap fungsi berikut. Contoh soal nomor 1. Fx sama dengan min 3 akar x tambah 2 tambah 1. Sesuai definisi tadi, kalau fx sama dengan akar gx, biar terdefinisi gx-nya lebih dari sama dengan 0. Sama dengan ini. Yang di bawah tanda akar adalah x tambah 2. Maka domainnya
X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan min 2. Jadi domain DF X di mana X lebih dari sama dengan min 2, X elemen bulat. Atau kalian tidak perlu menuliskan, begini saja boleh. Sekarang bentuk yang kedua. Di bawah tanda akar ada X min 3, X min 3 per X. Nah, sekarang kita lihat berarti X min 3 per X nya lebih dari sama dengan 0. Berarti X min 3 lebih dari sama dengan 0. Oh, kita buat dulu sama dengan 0 dulu. Atau X nya tidak sama dengan 0. Karena X nya ada di bawah. Jadi penyebut kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 3. Kita buat garis bilangan. Ini 0, kita lubangi titiknya. Sekarang yang 3. Yang 3 kita buat titiknya penuh. Karena ada di pembilang atau ada di atas. Kalau sudah, kita ambil titik uji. X misalnya sama dengan 1. Kita ambil X nya 1 ada di antara 0 sampai 3. Nah, kita buat 1 ada di sini, saya kasih tanda di bawah saja. Kita masukkan kemana? Ke sini. Jadi X min 3 per X, X nya kita ganti 1. Jadi min 2 per 1 berarti nilainya adalah negatif. Karena negatif maka kita kasih tanda negatif. Berarti setelah di sebelah kanan 3 berarti plus, sebelah kiri 0 berarti plus. Sekarang kita lihat tandanya adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti yang memenuhi yang positif, berarti arahnya ke sana. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi domain G adalah X. Kita tulis dulu di sini X sebelah kiri 0. Berarti X kurang dari 0. Dia tidak penuh atau lubang, maka tidak ada tanda sama dengan. Dan di sini X sebelah kanan 3, berarti X lebih dari sama dengan 3. Jadi kita tuliskan di sini himpunan X di mana X kurang dari 0 dan X lebih dari sama dengan 3. Inilah domain dari fungsi G. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Hx sama dengan akar X kuadrat min X min 6. Di bawah tanda akar ada X min 2 min X min 6. Berarti X kuadrat min X min 6 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Min 6 itu min 2 kali 3. Dan 3 kali 2. 6 kali min 1. Min 6 kali 1. Kita kasih tanda tambah. Hasilnya harus min 1. Ini mana yang min 1? Yang min 1 adalah min 3 ditambah 2. Ini kan kalau dijumlahkan min 1, maka di sini X min 3 X tambah 2. Jadi X min 3 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X
X sama dengan 3 dan satunya lagi X sama dengan min 2. Seperti tadi kita buat garis bilangan. Karena di sini pembilang penyebut tidak ada atau bentuknya tidak pecahan, maka semuanya titiknya penuh. Ini titik penuh, ini min 2, ini titik penuh 3. Saya ambil X-nya 0, berarti ada di tengah-tengah. Kita masukkan kemana? Ke sini. Jadi 0 kuadrat min 0 min 6. Ini nilainya adalah min, berarti ini min. Saya kasih tanda tanya, ini min, berarti sebelah kanan plus, sebelah kiri plus. Karena dia lebih dari, maka yang memenuhi yang plus seperti ini. Jadi X sebelah kiri min 2 kurang dari min 2, X sebelah kanan dari 4, berarti X lebih dari sama dengan 3. Jadi daerah asal dari H himpunan X di mana X kurang dari sama dengan min 2 dan X lebih dari sama dengan 3. Soal nomor 4, Kx sama dengan 3x min 6 per akar 2x kuadrat ditambah 3x min 5. Sesuai definisi, yang kita lihat adalah fungsi yang ada di bawah tanda akar. Di bawah tanda akar itu ada 2x kuadrat tambah 3x min 5. Maka untuk mencari domainnya, kita tuliskan 2x kuadrat tambah 3x min 5. Nah, biasanya kita kan selalu nuliskan lebih dari sama dengan 0 seperti soal sebelumnya. Sekarang kita lihat yang di fungsi yang ada akarnya itu ada di penyebut. Karena ada di penyebut, maka di sini sama dengannya kita hapus. Kenapa? Karena penyebut tidak boleh 0. Kemudian kita faktorkan. Karena A-nya tidak 1, maka caranya agak lain dari yang sebelumnya kita bahas. 2x kuadrat berarti 2x kali x. Sekarang kita lihat perkalian dari 5. 5 itu 5 kali 1. Kalau sudah, tengah kali tengah kita tambah dengan ujung kali ujung. Jadi 5 kali 1 5, 2 kali 1 2. 5 ditambah 2 mana yang min? Agar jumlahnya menjadi plus 3. Berarti min 2. Kenapa? Karena 5 ditambah min 2 itu plus 3. Berarti ini plus, yang ini min. Berarti 2x tambah 5 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Berarti X nya 2x min 5, X nya min 5 per 2. Ini X nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Karena tidak sama dengan, karena di sini tidak ada sama dengannya, maka titiknya lubang semua. Berarti min 5 per 2 ini 1. Kita ambil nolnya ada di sini. Untuk titik uji kita ambil X sama dengan 0. Kita masukkan, berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 5. Hasilnya adalah min 5 atau negatif. Kita masukkan di sini. Sebelah kanan 1 berarti positif. Sebelah kiri min 5 per 2 berarti positif. Karena soal lebih dari, maka yang memenuhi yang bertanda positif. Berarti X sebelah kiri berarti kurang dari min 5 per 2. Sebelah kanan 1. Berarti X lebih dari 1. Maka domain atau daerah asal dari K himpunan X di mana X kurang dari min 5 per 2 dan X lebih dari 1. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.